Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Swiman di program kali ini, Ruang Publik, yang akan membahas segala permasalahan yang akan kita kupas tuntas tentunya di hari ini dengan tagline mendengar, berbicara, dan berbagi. Oleh karena itu, pada hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025, kita sudah kedatangan tamu spesial yang hadir langsung dan kita berdialog langsung dengan beliau. Tentunya beliau ini tidak asing lagi bagi masyarakat Bumi Baguntaka, khususnya di Kalimantan Utara. Beliau adalah Bapak Agustoni selaku pengelola manajer Grand Tarakan Mall. Selamat siang Bapak Tony. Selamat siang Pak. Gimana keadaannya Pak hari ini Pak, sehat? Alhamdulillah sehat dan baik. Sepertinya kesibukan terus Pak Tony lakukan guna bagaimana Grand Tarakan Mall ini menjadi ikon bagi masyarakat Tarakan untuk bagaimana bisa kembali ramai lagi. Tapi sebelumnya itu Pak Tony, pertama kita akan membahas tentang bagaimana apa sih yang membuat Grand Tarakan Mall itu sendiri, khususnya yang ada di Tarakan ini, kembali bisa bersinar lagi nih Pak Tony, dari pengelola, dari manajer dari Grand Tarakan Mall. Silakan Pak Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pimpinan staf dan karyawan Tarakan Mall mengucapkan terima kasih ya kepada tim sudah mau ke sini. Jadi begini Pak, perlu kami sampaikan bahwa kalau untuk meningkatkan lagi, memperjuangkan mall lagi ramai, ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin dari dulu ya. Cuma memang dulu kita sudah pernah mulai 2017 itu sudah berusaha, kemudian sudah menjelang rame, tapi waktu itu masuk problem COVID, sehingga banyak tenan-tenan itu yang mengundurkan diri pada waktu karena situasi COVID yang berkepanjangan. Alhamdulillah setelah COVID ini tuntas, sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah sekarang kita berusaha mendatangkan lagi brand-brand nasional seperti yang Bapak lihat di sini. Ada Jeko, ada Mako, terus dalam waktu dekat ada juga Marugame Udon, terus dan yang dalam waktu dekat lagi segera buka itu adalah Funworld. Funworld itu permainan anak-anak, di situ juga ada bowling juga sama Kidzilla. Insya Allah dimana bulan Mei ini buka. Ada juga hari ini tadi saya baru serah terima ruangan, kebetulan Optik Melawai juga akan segera bergabung ke mall sini. Zoom and Watch juga sedang persiapan untuk fitting out, dan ada beberapa lagi yang akan segera bergabung. Jadi kita dari Tarakan Mall berusaha semaksimal mungkin ya, kita juga sesuai dengan juga dulu niat dari almarhum Bapak Majen TNI Purnawirawan Gusti Saifuddin. Beliau membangun mall ini di kampung halamannya. Tentu beliau ingin dilihat bahwa kota Tarakan ini bisa bersaing seperti kota-kota yang lain, dan yang dia bangun ini bisa membantu meningkatkan taraf ya kesejahteraan daripada masyarakat kota Tarakan khususnya, dan berdampak luas pada Kalimantan Utara pada umumnya. Itu kita sebagai generasi beliau berusaha memperjuangkan dan meneruskan niat-niat beliau supaya mall ini hidup lagi dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kalau bisa ceritakan sedikit Pak, singkat mengenai sejarah berdirinya Grand Tarakan Mall ini sendiri, dan sempat viral di masa itu dan akhirnya bisa dikatakan masuk dalam salah satu Grand Mall tersepi pada saat itu, masuk di salah satu televisi, dan bagaimana menyikapi hal itu dari Pak Tony sendiri? Ya, jadi sejarah singkatnya itu kan sesuai juga tadi saya katakan bahwa Pak Gusti masuk ke sini itu memulai dalam situasi moneter, ya, dimana di situ waktu itu guncang-guncangnya perekonomian bangsa Indonesia, tapi beliau dengan niat
yang kokoh, niat yang luar biasa. Beliau berusaha, walaupun itu dianggap sesuatu yang tidak mungkin, beliau anggap ini harus. Karena beliau sebagai putra daerah ingin berbuat yang terbaik untuk kampung halamannya. Adapun seperti dikatakan tadi, pernah masuk MotoGP di dunia, mungkin seperti yang kita tahu bahwa di sini pernah ada terjadi satu timbul masalah ya, sehingga mungkin kemudian timbul masalah sehingga berdampak terhadap kendala operasional. Nah, tapi alhamdulillah dengan perjuangan kita sekarang ini ya, dari waktu ke waktu kita evaluasi semuanya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang terbaik untuk mall ini, ya ini alhamdulillah sekarang seperti inilah keadaannya ya. Jadi kita juga sebenarnya kita seperti berita-berita itu bahwa mall ini mall tersepi di dunia, itu juga merupakan suatu motivasi untuk kita ya. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kata-kata itu kita balik. Dari mall tersepi kita balik jadi mall teramai. Mungkin bisa dilihat sekarang ini seperti halnya sinema. Sinema itu kan walaupun di sini dia cuma 4 studio, dia sempat menjadi yang terbanyak penontonnya juga di Indonesia kan gitu. Ya. Bahkan pada waktu itu dalam waktu 2 minggu untuk penjualan tiket dan kafenya aja itu tembus berapa miliar gitu Mas. Itu sesuatu yang luar biasa untuk masukan. Berarti kan itu kan sudah kita balik keadaannya. Kemudian kemarin juga Jeko dan Mako ini juga saya tanya daripada manajer wilayahnya langsung ya, yang ada di Samarinda, Pak Denny, sampai 1 bulan semenjak buka, Jeko dan Mako yang ada di Kota Tarakan ini termasuk penjualan terbesar di Indonesia. Nomor satu. Bahkan Mako itu dia sempat ditarget di Grade D, di mana barang yang didatangkan itu harusnya habis dalam waktu 1 bulan. Tetapi ternyata di Tarakan barang yang ditarget 1 bulan itu habis hanya dalam waktu 1 minggu. Luar biasa. Kemudian Mako melihat antusias yang luar biasa pada waktu itu. Alhamdulillah, saya juga support sekali ya, dan sangat jempol untuk Mako. Beliau kirimkan bahan baku itu Mas, itu lewat pesawat. Lewat pesawat? Ya, lewat pesawat. Bayangkan aja, itu kan berarti kan biaya operasionalnya luar biasa besarnya. Tapi apa yang yang ada di benak Mako, jangan sampai konsumen kita yang ada di Kota Tarakan ini kecewa gitu loh. Kecewa ya. Alhamdulillah pada waktu sempat kosong cuma berapa hari, 3-4 hari aja, akhirnya terpenuhi lagi daripada kebutuhan itu. Jadi Jeko, Mako, Sinema itu saya rasa saat ini kebetulan juga satu-satunya di Kaltara. Jadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan mungkin seperti bapak-bapak tahu ya, Jeko ini juga mendatangkan ya pendapatan bagi mak-mak ya, atau ibu-ibu yang suka just tip ya. Just tip itu ya kan. Jadi ada yang jual sana, bahkan saya pernah tanya ada yang sehari itu bisa sampai menjual 50 dus. Bayangin aja, kalau 1 dus aja dapat mungkin 15.000, udah berapa keuntungannya gitu. Luar biasa kan. Dan itu terjadi sampai sekarang gitu ya gitu. Nah ini kan juga berarti kan dampak dari positifnya mall ini buka bukan hanya kepada karyawan yang ada di sini ya, mall, karyawan, daerah, tapi dari mak-mak dan ibu-ibu, dan mungkin juga yang sangat istilahnya antusias lah untuk membangun bisnis kecil-kecilan. Itu juga mereka punya dampak gitu loh. Mungkin paling mas-masnya tahu juga lah, yang sudah tahu ya, sudah pernah dengar ya. Jadi mereka jual sekian ya, kita kalikan aja. Kalau 15.000 dosa jauh-jauh 30 dus sehari udah berapa? Luar biasa. Itu udah sangat membantu juga kan di perekonomian. Nah, jadi perputarannya juga udah luar biasa ya. Kita harapkan, kita doakan semoga kami dan tim-tim marketing Tarakan Mall ini
eh, bisa jauh lebih berbuat lagi, baik untuk mall, kemajuan mall ini maupun untuk masyarakat Kota Tarakan. Ini juga kami sedang berbenah semuanya untuk eskalator, lift dan segala macam. Kemarin juga saya sudah sampaikan ke TikTok, bagi pengunjung yang ingin menonton film di sinema tapi fisiknya tidak kuat, silakan hubungi saya, akan saya bantu, saya antarkan lewat lift, baik dia datang maupun dia pulang, nanti akan kita kasih fasilitas untuk lift langsung ke sinema. Dan liftnya sudah siap, itu sudah siap ya, ada dua lift yang kita siapkan khusus untuk yang lansia, pengunjung, baik itu lansia atau mungkin yang kesehatannya kurang fit, nanti akan kita bantu, kita fasilitasi ya. Kita support sekali mungkin bagi masyarakat Tarakan, jangan sungkan-sungkan hubungi saya, nanti akan saya fasilitasi, kita support semuanya. Baik pemirsa, itu sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari Pak Tony ya, terkait dengan ini baru 3 brand yang hadir di Kota Tarakan, yaitu di Sinema, Jeko maupun Mako. Itu sudah dapat menguncang dan mengempar bagi masyarakat Kalimantan Utara dan sekitarnya, yang dimana saja sudah tadi dijelaskan oleh Pak Tony. Dari ketiga brand ini ternyata sudah melampaui batas yang ditargetkan sebelumnya. Dengan kehadiran Jeko, Mako dan Sinema di Kota Tarakan ini mampu membangkitkan lagi perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Baik Pak, selanjutnya ini bagaimana, apa saja sih perubahan-perubahan yang dirasakan bagi Grand Tarakan Mall itu sendiri, sehingga sampai detik ini banyak masyarakat yang mengarahkan kiblatnya, baik itu yang ingin mengisi liburan dengan menonton di sinema maupun nongkrong bareng teman maupun keluarga di Jeko maupun Mako ini sendiri Pak. Ya. Jadi kita istilahnya mereka datang ke sini, kita sangat berterima kasih sekali ya. Nah, bagaimanapun seperti di awal tadi, mall yang tadinya sepi sekarang dengan antusias masyarakat ini berbalik keadaannya. Dan saya terima kasih, dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengunjung. Mungkin saat ini masih ada fasilitas yang belum kurang nyaman ya. Tapi kami sudah berusaha, sudah kami checklist semuanya untuk kami benahi supaya mungkin sebulan atau 2 bulan ke depan itu sudah selesai semuanya, dan berusaha semaksimal mungkin supaya pengunjung yang datang ke mall ini bisa lebih betah lagi, bisa lebih nyaman lagi ya. Kalau ada masukan-masukan dan saran, silahkan, jangan sungkan-sungkan, demi kemajuan mall ini, demi untuk bagaimana kami juga bisa lebih membangkitkan mall ini lagi. Pak, tadi kan sudah jelaskan terkait 3 brand yang sudah masuk di Grand Tarakan Mall ini. Mungkin ada nggak lagi yang dalam waktu dekat akan ada brand-brand masuk lagi di Grand Tarakan Mall yang akan mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di baik itu di lantai 2 maupun lantai 3 dan seterusnya Pak? Untuk saat ini Funworld segera buka. Funworld segera buka, itu di dalam Funworld juga nanti ada bowling. Terus ada juga nanti Kidzilla. Yang jelas Funworld buka duluan, kemudian baru menyusul Kidzilla. Tapi yang jelas semua dalam waktu bulan Mei ini. Jadi Funworld dan Kidzilla. Kemudian tadi fitting out juga hari ini sudah serah terima ruangan, itu Melawai. Zoom and Watch juga akan segera fitting out, yang sudah fitting out. Kemudian ada juga nanti mungkin yang juga dinanti-nantikan masyarakat Tarakan itu Marugame Udon. Saat ini sekarang sedang tahap MOU ya di Jakarta. Mudah-mudahan nanti segera juga dibuka. Kemudian yang menyusul lain-lain lagi itu, ini yang sedang kita mau mengurus kontraknya itu di GMAP. Ya, di GMAP juga sudah ini ambil 3 tenan. Ya, mohon doanya semoga dipermudah semuanya untuk urusannya. Pak, ini kan kalau saya lihat kan brand-brand yang sudah masuk di Grand Tarakan Mall ini itu ada di bidang konsumsi, hiburan, dan permainan anak-anak tentunya. Dan mungkinkah ke depan pengelola dari Grand Tarakan Mall sendiri akan membuka
baik itu untuk kalangan ibu-ibu dan bapak seperti pasar sayur yang mungkin supermarket atau lain sebagainya untuk didatangkan juga ke Grand Tarakan Mall ini Pak? Jadi kemarin kita untuk sementara ini yang sudah masuk konsep itu adalah UMKM. UMKM. Ya, UMKM nanti akan kita bersinergi juga dengan kita nanti, ya kan, karena bagaimanapun kita juga akan bagaimana juga UMKM Tarakan ini bisa bergabung, memberikan warna bahwa kami tidak pernah meninggalkannya UMKM dalam hal walaupun mall ini suka bergerak maju. Jadi tetap kami akan rangkul, kami gandeng, kami bersinergi, saling memberikan masukan-masukan supaya produk-produk daerah itu bisa artinya dia bisa masuk juga Pak ya? Masuk di mall. Lah, adapun nanti mungkin seperti tadi yang Bapak katakan sayur apa dan segala macam, pasti nanti akan kita pikirkan semuanya nanti Pak penempatannya, karena kan bahan-bahan seperti itu kan butuh istilahnya tempat khusus, penanganan khusus, karena itu kan barang-barang yang gampang layu ya, gampang layu apa segala macam. Jadi jangan sampai niat kita membantu tapi takutnya nanti kan malah kalau terjadi layu busuk banget kan rugi nanti Pak gitu. Tapi nanti ke depan tentu kita akan pikirkan semaksimal mungkin itu supaya mungkin seperti mall-mall kota besar kan juga itu kan ada hypermart ya, seperti itu ada hypermart di mana dia jualan juga macam-macam di situ, termasuk mungkin salah satu kebutuhan pokok apa segala macam. Dan nanti tim marketing kami mungkin akan berusaha semaksimal mungkin membuat konsep-konsep itu nanti. Ini Pak, dari jumlah ruko ataupun fasilitas yang disiapkan dari Grand Tarakan Mall sendiri ada berapa ruang sih Pak, dari lantai dasar, kedua hingga ketiga? Jadi gini, kalau kita mau berbicara berapa ruang itu banyak ya, itu kurang lebih ada hampir 200 ruangan. 200 Tapi itu kan macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, ya kan. Ada yang ruangan itu sampai 200 meter. Tapi ada juga ruangannya itu hanya 20 meter. Jadi nanti kebutuhan daripada pengontrak itu biasa kan dia kan ada yang butuh sekian puluh meter, misalkan CFC ya nanti ya. CFC ini kan dia butuh kurang lebih di dekat Funmart itu dia butuh ruangan kurang lebih 100 meter, sehingga dia harus di awal dia harus mengontrak kurang lebih 5 ruangan. 5 ruangan dia kontrak, tetapi itu nanti juga akan dibongkar jadikan satu gitu Mas. Digabung jadi satu. Namanya di BER ya. Jadi kalau berbicara ruangan itu kalau sekarang ada 200-an, tetapi kemungkinan ke depan mungkin seperti ini aja. Mako itu kan 2 ruangan dijadikan satu ya gitu. Terus Funmart itu kan Gramedia, karaoke, beberapa ruangan jadi satu. Sehingga dia tembus 1.500 meter itu Mas. Ya gitu. Terus nanti rencana ada Osam itu beberapa ruangan itu jadikan satu. Jadi kalau kita berbicara ruangannya juga susah jadinya ke depannya gitu Mas. Ya gitu. Arti lantai baik itu lantai dasar, lantai 2, lantai 3 itu kadang memenuhi kebutuhan itu sesuai dengan sanggupan dari brand yang akan masuk dengan gitu, ya? luasan yang dibutuhkan oleh brand nanti kita sesuaikan. Oke, gitu. Ini Pak, mungkin terakhir mungkin statement closingnya untuk masyarakat Tarakan dan Kalimantan Utara khususnya bagi mereka yang penasaran dan pengen berkunjung ke Grand Tarakan Mall ini, apa yang ingin Bapak sampaikan dan apa yang ingin Bapak harapkan dari masyarakat Kalimantan Utara? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pimpinan, staf dan karyawan Tarakan Mall mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Tarakan khususnya dan Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mewakili juga keluarga besar almarhum Majen TNI Purnawirawan Haji Gusri Saifuddin, di mana beliau yang pertama-tama mencetuskan baik Tarakan Mall maupun Pasar Gusar ya, mengucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya. Dan saat ini kami atas nama manajemen juga
memohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih ada beberapa fasilitas yang kurang nyaman di mall ini dan berdampak positif bagi perekonomian baik itu Kota Tarakan maupun di Kaltara. Karena bagaimanapun tadi saya sampaikan bahwa brand-brand yang dibuka di sini termasuk mendapat top skor nomor 1 di Indonesia. Wow, luar Dan biasa. dengan banyaknya dibuka di sini tenan-tenan atau ruang usaha, insya Allah kami sudah sampaikan kepada seluruh tenan yang masuk atau investor yang masuk, tolong utamakan tenaga kerja lokal, baik itu Kota Tarakan dan sekitarnya maupun Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya. Sekali lagi saya mohon doa kepada masyarakat Kota Tarakan, mudah-mudahan kami bisa bekerja dengan maksimal dan bisa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Tarakan. Terima kasih sekali lagi. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau saat ini kurang nyaman, atas nama pimpinan staf dan karyawan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila Anda ingin menyampaikan suatu kritikan, silahkan sampaikan langsung pada kami, jangan sungkan-sungkan. Karena mall ini didirikan oleh almarhum Majen TNI Purnawirawan Haji Gusdur Saifuddin. Niatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kota Tarakan dan Provinsi Kaltara, dan beliau sangat ingin melihat daerahnya atau kampung halamannya bisa bersaing dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, itulah tadi perbincangan kami dengan Pak Agustoni selaku manajer pengelola Grand Tarakan Mall, dan tentunya banyak pesan-pesan yang beliau sampaikan tadi untuk masyarakat Kalimantan Utara dan Kota Tarakan pada umumnya, untuk bagaimana untuk terus mendukung keberadaan dari Grand Tarakan Mall ini. Dan tentu tadi yang disampaikan Pak Tony juga bahwasanya dalam penerimaan brand-brand nasional yang akan masuk ke Tarakan ini tidak melupakan warga tenaga kerja lokal tentunya, khususnya yang ada di Kota Tarakan, untuk bekerja di brand-brand nasional tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tony. Pemirsa Ruang Publik, mungkin ini saja yang dapat bisa kita sampaikan. Kita akan bertemu lagi di ruang publik lainnya dengan tentunya tema yang berbeda juga, dengan isu-isu yang sangat panas juga tentunya. Dan akhir kata, saya Sulaiman Amrullah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.